Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus makin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. 2024 ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan. Bilang yang lain. Dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kalau begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah, ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu. Pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta antropologinya, fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita. Hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa? Ayo semuanya. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Social engineering itu wajib. Jangan dibiarkan apa adanya, natural itu berbahaya. Saya kalau itu yang dimaksud tadi yang ditanya itu, jadi begini. Pertama saya apresiasi dulu bahwa yang deklarasi Anies pertama itu Nasdem, bukan PKS. Jadi ini nyuci baju nih, dan bagus menurut saya. Yang baju siapa yang dicuci, Bang? Baju Mas Anies, karena kan image ini persepsi. Ganti kulit ya, nyuci persepsi. Ganti kulit. Bagaimanapun kadang-kadang gini, Anies gak akan pernah keluar statement yang menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari orang yang ikut dalam perang polarisasi itu, ya. Tapi dia menikmati orang-orang di bawah yang memang narasinya narasi seperti itu dan nggak pernah diberhentikan. Di pihak sini juga seperti itu. Narasi-narasi yang sekarang menyebut Anies Yaman, Kadrun, Arab, Timur Tengah dan segala macam kan juga nggak coba diberhentikan. Jadi kan sebenarnya sudah mengulang cerita yang sama aja dengan posisi yang berbeda. Maka ketika dibungkus Nasdem agak dicuci dikit lah. Ketika sekarang keliling-keliling itu dengan relawannya Nasdem 102, tapi menurut saya itu relawannya Nasdem 102 itu iya dicuci dikit juga kan, yang tampil tuh yang lebih nasionalis, yang nggak ada kesan serem-seremnya yang kayak gitu tuh lumayan kecuci lah. Tapi di level elit menurut saya kesadaran kayak gini, kita bicara kayak gini tuh bisa. Tapi di level bawah itu ya mungkin nggak semuanya. Ada 15% di sini juga mungkin 15-20%. Yang di otaknya itu ketika itu nongol ini sudah lawan saya yang berseberangan dan itu saya nggak bisa terima. Makanya muncul kata-kata itu kan kembali muncul dan hangat. Mau Kadrun, mau Yaman, mau Arab, mau apa segala macam kata-kata yang nggak pantas untuk dikeluarkan. Dan itu terjadi. Dulu orang ini protes ketika Ahok disebut seperti itu, dibilang Cina, dibilang non-Islam, dibilang apa dan segala macam. Kan kita protes tentang hal yang sama, tapi kita lakukan hal yang sama pula untuk orang yang kita nggak suka. Jadi kita mengulang dosa orang itu juga. Tapi kalau ini kan sebagai bahan diskusi kita bisa ketemu titik temu. Tapi diskusi kita ini mau kita berbusa-busa menyampaikan kepada masyarakat nih yang di bawah ini, yang saling membenci ini. Saya tunjuk aja lah, pendukung Ganjar sama pendukung Anies itu nggak bisa akur, nggak bisa ketemu. Kita bangun jembatan rubuh gitu. Jadi karena memang nggak bisa ketemu itu, gitu. Belum jadi capres di sini juga belum tentu jadi capres. Berantem seolah-olah mereka udah jadi capres dua-duanya. Kayak supporter Indonesia sama supporter Malaysia meributkan negara mana yang bakal jadi juara dunia di Piala Dunia Qatar gitu. Nggak ikut, belum tentu ikut dua-duanya ini.
Itu namanya orang botak saling jambak. Jadi Pepatah Sumbawa itu. tapi itu tuh berasa gitu loh. Dan itu sudah mulai berasa. Bahkan di tempat ibadah, beberapa tempat ibadah sudah mulai berasa pemanasan seperti itu. Saya bilang, ini belum tentu jadi capres ini. Tapi sudah auranya seolah-olah cuma 2 ini capresnya. Nah, kalau saya berpikir, kalau ini kayaknya nggak selesai dengan dengan dakwah deh. Nggak selesai dengan pendidikan politik saja. Jangan-jangan ini keburu meledak lebih cepat daripada pendidikan politik kita selesai. Pendidikan politik kita baru semester 1 ini udah meledak nih. Makanya menurut saya, kalau versi saya perlu ada yang disebut oleh Billy engineering. Saya menyebutnya desain politik. Walaupun kita punya sama-sama pikiran soal social engineering, tapi mungkin resultnya berbeda. Kalau saya menganggap desain politiknya ini kan hanya bisa dikerjakan oleh partai politik. Kalau menurut saya desain politiknya adalah tidak memberi ruang 2 orang ini untuk maju. Kesannya memang otoriter ngalang-ngalangin orang, tapi kan ini urusan bangsa. Urusan 2 orang dibandingkan urusan bangsa lebih besar yang mana? Bangsa ini umurnya lebih panjang apa 2 orang ini akan lebih panjang umurnya? Jadi takutnya nanti mau dibungkus oleh Nasdem sekalipun yang di depannya adalah nasionalis, tapi ketika yang ini maju, yang di sini emang nggak terima. Jadi ini punya pendukung militan, ini juga punya pembenci yang militan juga. Yang militansinya sama-sama di level 9 gitu. Dari 10 gitu, sama-sama di level 9. Nah, nanti kalau Ganjar maju, di sini pembencinya juga sama. Ya, pembenci itu ya narasi yang dilekatkan ke Pak Jokowi 90% juga dilekatkan ke Ganjar. Tiba-tiba nanti sebentar lagi Ganjar komunis ini. Jadi coba yang paling bahaya menurut saya itu kan di level-level juga orang-orang yang kira-kira pendidikannya hampir sama dengan kita. Jadi kalau Ganjar yang menang, negara kita akan makin dikuasai oleh RR. Dan sebelah sini juga bilang kalau ini yang menang, negara kita dikuasai oleh Arab katanya. Enggak ada yang benar ini. Ini seolah-olah negara kita bisa digadai dengan mudah, negara sebesar ini bisa dikooptasi dengan mudah oleh negara besar sekali. Saya gini, jadi langkah bagus buat Nasdem aja. Nanti nggak bisa maju, tapi buat Nasdem tetap bagus. Punya vote getters, ntar dulu. Punya vote getters, punya ikon, punya orang yang bisa dibawa-bawa keliling-keliling. Minimal untuk Nasdemnya bagus. Buat Mas Aniesnya juga bagus kalau menjadi bagian dari Nasdem. Menurut saya sampai di sana aja. Tapi kalau sampai jadi Capres. calon presiden, yang sebelah sini ini, yang dengan NKRI harga mati itu, harga mati juga nggak mau terima ini. Kalau misalnya hanya Mas Anies tapi sisi yang lainnya bukan Mas Ganjar, apakah jembatannya bisa menyatu? Kan kebencian itu bukan masalahnya di sini ada apa enggak. Di sininya nggak ada, di sininya ada, malah kebencian tambah jadi-jadi. Punya gua nggak maju nih. Sedikit ya, Pak. Ini kan satu diktum yang paling tidak bisa ditolak. Society itu konsepnya adalah disable. Itu yang perlu diingat. Jadi biar kita tidak nihilism atau apalagi ini kan kalau Bro Hasan tadi bilang ini seperti main SimCity dengan tanah yang kosong terus kita nyusun sendiri. Nggak bisa. Society lahir sebagai sebuah kreasi imajinasi. Nah, saya ingin mengajak, ada referensinya, ada. Amerika di saat Donald Trump dan Amerika di saat Joe Biden. Itu yang perlu kita. 4 tahun Donald Trump berkuasa, itu melahirkan kerusakan. Damage-nya 10 tahun. Fragmentasi dan polarisasi. Apa kesalahan seorang Donald Trump? Kalau kita refleksikan pada hari ini, dia tidak memiliki obligasi untuk kemudian menormalisasi dengan proyek dinamakan Common Project Rekonsiliasi dan Reintegrasi Nasional. Itu obligasi yang dimiliki oleh seorang Joe Biden. Joe Biden mengumpulkan ratusan neuroscience, ratusan sosiolog, ratusan psikolog untuk kemudian membangun program nasional yang dinamakan rekonsiliasi nasional. 3 months, 3 bulan selesai. Jadi ini kemudian yang saya lakukan hari ini. Minggu depan saya ke UGM, mengumpulkan banyak guru besar, neuroscience, sosiolog, psikolog, ahli komunikasi. Untuk apa? Apa obligasi seorang Anies Baswedan dan di sana digerakkan oleh Willy Aditya untuk membangun rekonsiliasi nasional. Jadi tidak mempertahankan buzzer-buzzer sebagai ujung tombak yang kemudian saya bilang tadi, ya kalau bahasa kampungnya Hasan dan Ari ini kan kacang miang ya. Mempertahankan kacang-kacang miang ini untuk kemudian polarisasi ini tetap terjaga. Kenapa? Mereka hidup di tengah kekeruan-kekeruan ini untuk mendapatkan benefit, ya kan? Nah, kita sebagai orang yang memiliki akal budi, di sana kemudian backbone-nya adalah obligasi politik, not only moral obligation, tapi political obligation. Bagaimana membangun rekonsiliasi nasional? Tidak mempertahankan para buzzer sebagai frontier, sebagai ujung tombak, tapi kemudian itu yang harus kita lakukan. Tidak bisa dengan menilism, oh dah, nih Ganjar nggak usah maju, Anies nggak usah maju, kosong-kosong aja barang. Deklarasikan Anies oleh Partai Nasdem, bos. Levelisasi kepemimpinan nasional itu langsung naik, bos. Orang berpikir kartu Ganjar jadi hidup, sebelumnya mati, bos. Harusnya berterima kasih pada Nasdem, kartu Ganjar hidup, bos. Artinya apa? Kalau yang lain, bos, kan abal-abal aja. Tapi dengan ini, Iko lawan Bare, kan lawan berat, bos. Antara Mike Tyson dengan Evander Holyfield ini kan. Orang Bima nggak ngerti ya, orang Sumbawa. Nggak mungkin ini dilagakan, nggak mungkin karena kita engineering itu dari realitas objektif, bukan realitas yang imajinatif. Itu oke, tapi bukan kemudian menegasikan realitas. Artinya Bang, intinya dengan dicapreskan Anies oleh Nasdem. Level naik. Level kan 67
67, bukan 89. Wah, tapi tadi kalau kata Bang Hasan merangsang permusuhan yang lebih Bukan. tajam. Kan saya gini, apa kontestasi yang tidak melahirkan apa ya? Polarisasi, apa yang enggak? Ini obligasi yang membedakan. Jadi gini, kita nggak boleh simplify. Nggak ada apa yang kemudian di realitas hidup yang bisa disimplify. Itu sama, lebih baik gua ketika umur 17 gua kesana ya. Kan nggak mungkin. Oke, siap. Jadi ini bukan sebuah ruang kosong, lalu kemudian kita berimajinasi, lalu kita mereka-reka gitu. Nggak mungkin. Dan kemudian ini terkait dengan levelisasi kepemimpinan nasional, bos. Bahwasanya, ya kalau ikroknya terbatas, kalau literaturnya sempit, maka kemudian kita harus buka literatur yang lain. Jangan kemudian seperti generasi 98 seperti saya. Korea pasca gerakan demokrasi ada aktivis yang jadi presiden. Kami karena empirik menolak bergabung dengan oposisi, maka kemudian tetap aja musuh-musuh demokrasi yang kemudian lebih prominent. Itu sebuah moral obligation. Ya ini Anies mantan ketua Senat UGM, bos. Itu bagi saya itu benchmarking. Ya. Gitu. Tapi reproduksi kebenciannya ini yang harus kita Saya kan orangnya lebih praktis aja. Lebih duluan mana rekonstruksi itu berhasil, kan ini adu balap nih. Bang Willy kan akan mengumpulkan Ya, guru besar. benturannya kita nggak tahu kapan, sama pencerahannya kita nggak tahu kapan. Adu balap aja. Pencerahannya lebih dulu selesai, apa benturannya lebih dulu terjadi. Kalau saya sih lebih praktis aja. Nggak akan menyenangkan semua pihak, tapi kalau saya lebih praktis benturannya yang dihindari. Pendidikannya jalan terus. Tapi kalau menurut saya, mungkin pendidikannya baru setengah jalan, benturannya sudah terjadi. Ini buzzer ini gimana? Mau menghentikan dengan cara apa? Orang yang duduk buzzer tuh dia pakai buzzer juga aja habis itu. Ya maksud saya itu, kita tuh kadang-kadang nabok orang gitu. Iya, kita melakukan hal yang sama juga gitu. Jadi sama juga nuduh ini begini, dia melakukan hal yang sama juga. Jadi menurut saya di level ini kebencian-kebencian itu sudah nggak masuk akal. Gini, saya komentari sedikit. Semua kompetisi pasti melahirkan persaingan. Ya, ada benturan. Kalau benturan gagasan tuh nggak apa-apa. Maksud saya gini, kompetisi politik tuh sampai di urusan setuju nggak setuju aja, bukan urusan saling benci. Setuju nggak setuju aja. Nanti kalau tadi bicara Donald Trump, kita mundur aja, itu ditunda aja 8 tahun oleh si John McCain. Ketika John McCain dalam sebuah kampanye terbuka dibilang sama pendukungnya, saya nggak percaya sama Obama. Obama itu Arab, Muslim, teroris. Terus John McCain bilang, oh no madam, nggak bisa kayak gitu. Anda nggak bisa ngomong kayak gitu. Obama itu warga negara terhormat, senator yang baik, pembayar pajak yang baik. Cuman saya berbeda cara ngelola negaranya sama dia. Saya nggak setuju dengan program-program dia. Karena saya nggak setuju dengan program dia, maka saya jadi presiden. Tapi dia hentikan kebencian itu depan umum. Nah, misalnya ketika ada kebencian dulu nih, Mas Anies pernah berdiri nggak untuk menghentikan kebencian? Tanya nggak, kenapa berdiri nggak untuk menghentikan kebencian itu? Ada dalam pikiran dia, ada. Tapi kalau ditanya, kenapa nggak tiru McCain? John McCain melakukan itu tapi kalah. Kalau politik kalah. Tapi kalau kita nggak pernah meralat itu, nggak pernah mengoreksi itu, nggak pernah minta maaf soal itu, jangan bicara obligasi lah. Bicara kepentingan kita untuk mendapatkan kekuasaan aja, jujur aja. Obligasi itu kayak John McCain itu. Kalah dia memang iya, tapi itu obligasi. Itu kewajiban dia sama negara. Gua nggak mau menang dengan cara menghancurkan negara gua. Dengan kualifikasi Mas Anies, literasinya, Tahu lah, organisasi. tahu. Beda Iya. standar nih, bos. Pilihan politiknya, kalau saya tenangkan orang nggak bisa kayak gitu ngomong sama Ahok, nggak bisa kalian demo-demo kayak gitu segala macam. Kalah dia, niru jejak McCain dia. Tapi kalau kalah itu obligasi terhadap negara. Pilihan mana? Saya mau milih kalah, saya milih menang. Oke, siap. Nah, ini maksud saya kayak gitu. Saya setuju dengan Manfaatnya kalimatnya, mana yang tapi lebih secara besar praktis sebagai kalau politisi, mana manfaatnya lebih besar? saya nggak mau gitu kayak gitu. Kalau kita obligasi yang tadi itu kan gini, politisi kita hidup seumur hidup kita berapa? 30 tahun lagi? Saya sama Willy 30 tahun lagi udah paling panjang. Negara ini mau 30 tahun lagi atau mau lebih panjang daripada itu? Gitu aja, simpel aja. Jadi saya lebih praktis aja. Jadi Bahwa pendidikan engineering ini penting, rekonstruksi ini penting, pembenahan ini penting, iya jalan terus lah. Tapi kalau mau adu cepat, siapa yang lebih cepat kira-kira? Bang, masa kondisinya separah itu sih sampai akhirnya literasi yang dibangun oleh Bang Willy, pendidikan politik ini ini dengan pemanasan nih. Ustadz Fahri Hamzah yang turun kemana-mana Gini, ini nggak bisa menghentikan. Kalau ini baru terjadi, mau terjadi 2024, kita nggak takut lah. Baru coba-coba nih. Tapi ini kan sudah panjang, 2012 putaran 2. 2014 begitu. Nggak usah dipeleset-peleset, nggak usah ngeles-ngeles. Itu nggak ada, itu cuman gimmick. Nggak gimmick, itu permusuhannya nyata kok. Itu bukan gimmick demokrasi itu. Dan sampai sekarang Dan bukan terjadi. bumbu itu. Permusuhannya berasa nyata kok. Nanti itu akan ketemu, nanti kalau lanjut 2024, saya salaman sama Bang Fahri, nanti karena beda pilihan politik, Bang Fahri wudhu lagi. Atau saya yang wudhu lagi gitu. Saking nggak sukanya, sama-sama ketemu, keluar dari tempat wudhu, salaman. Balik lagi ke dalam wudhu lagi, karena bisa salaman sama orang berbeda pilihan. Kira-kira begitu. Di 2012 putaran 2, 2014, 2017, 2019. Ini yang udah yang kelima ini. Oh, dari 2012 berarti, Bang. Ya, kalau baru mulai sekarang kita bisa ketawa-ketawa. Tapi ini udah yang kelima ini. Ini menurut saya gitu aja. Soal praktis aja. Bang Fahri, ini Supaya kita nggak dikuasai sama Sumatera Barat, kita Ini limit alam some pikiran. fresh air, Bang. kayaknya ya ketika 98 itu reformasi, kayaknya kita udah sampai di demokrasi yang terbuka, kompetitif. Iya, deliberatif. Iya, ya. deliberatif, Orang bisa dialogis. ngaku komunis zaman itu. Iya. Pakai baju Paluari nggak apa-apa atau 98. Coba hari ini. Rajia, Nah, Bang. makanya Bang, ini ada konstruksi kenegaraan kita, apa nih problemnya?
kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam. Insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.